Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Kimia di Universitas Tanjung Pura. Tujuan saya memperkenalkan diri yaitu untuk melengkapi tugas video saya tentang menjelaskan esai yang telah saya buat, yaitu berjudul paracetamol sebagai obat analgesik. Nah, di sini yaitu saya membuat untuk memenuhi tugas kimia organik, polifungsi, dan makromolekul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tema yang saya ambil pada tugas esai matkul kimia organik, polifungsi, dan makromolekul. Di sini saya mengambil tema yang berjudul paracetamol sebagai obat analgesik. Langsung saja kita ke pendahuluan, yaitu pada pengertian paracetamol. Paracetamol adalah obat yang sangat umum digunakan untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri. Obat ini ditemukan sejak akhir abad ke-19 dan menjadi pilihan utama karena aman untuk lambung. Bisa digunakan untuk anak-anak dan anak, dan efek sampingnya relatif lebih kecil dibandingkan obat lain seperti aspirin dan ibuprofen. Kemudian, alasan penting mempelajari paracetamol yaitu karena paracetamol ini sangat sering digunakan oleh masyarakat. Kemudian banyak orang yang memahami cara kerja, batas atau dosis, dan bahaya overdosis juga. Sehingga paracetamol sering digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yaitu biasa pemakaian yang berlebihan dan sebagainya. Paracetamol ini memiliki peran besar dalam dunia kesehatan, namun masih sering disalahgunakan. Kemudian bagian kedua yaitu paracetamol sebagai obat analgesik. Paracetamol dapat menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu zat kimia di tubuh yang membuat saraf menjadi peka terhadap rasa sakit dan meningkatkan suhu tubuh. Namun, penghambatan prostaglandin oleh paracetamol lebih dominan di otak, bukan di jaringan seperti NSAID lainnya. Akibatnya, nyeri dan demam bisa berkurang. Kemudian, obat ini pun tidak efektif meredakan peradangan karena bukan anti-inflamasi kuat. Struktur yang terdiri dari gugus paracetamol ini yaitu terdiri dari struktur yang terdiri dari gugus amida dan hidroksil pada cincin benzena, membuat paracetamol bekerja stabil di otak dan tidak mengiritasi lambung. Kemudian, manfaat paracetamol dalam kehidupan sehari-hari, yaitu paracetamol dapat digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, nyeri haid, nyeri pasca operasi, serta menurunkan demam pada anak dan orang dewasa. Mengapa paracetamol ini aman digunakan? Karena dia cenderung tidak merusak lambung, tidak mempengaruhi pembekuan darah, serta cocok untuk pasien yang tidak dapat memakai aspirin atau ibuprofen. Namun, paracetamol ini tidak dapat digunakan sebanyak-banyaknya karena overdosis dapat menyebabkan kerusakan hati karena tubuh menghasilkan metabolit toksik bila dosis terlalu tinggi. Kemudian, struktur dan mekanisme kerja paracetamol. Nah, struktur paracetamol ini sendiri terdiri dari cincin benzena, kemudian gugus OH atau hidroksil, serta gugus NHCOCH3 yaitu amida. Struktur ini membuat molekul mudah menembus sistem saraf pusat, menghambat enzim COX di otak, serta menurunkan produksi prostaglandin. Rasa sakit dan demam berkurang. Jika dikonsumsi berlebihan, jika paracetamol ini dikonsumsi secara berlebihan, dia dapat merusak
hati. Karena enzim mengubah sebagian paracetamol menjadi NAPKI. Kemudian sifat fisik paracetamol. Sifat fisik paracetamol yaitu berupa kristal putih, tidak berbau, titik leburnya tinggi, yaitu mencapai 168 hingga 172 derajat Celcius. Ia stabil pada suhu ruangan, kelarutan air rendah, sering dibuat dalam bentuk tablet atau suspensi, serta rentan rusak bila disimpan pada suhu tinggi, lembab atau terpapar cahaya. Jika paracetamol ini rusak, warnanya dapat berubah, kadar zat aktif menurun, dan efektivitasnya menurun atau menimbulkan senyawa berbahaya. Kemudian sifat kimia paracetamol. Pada bagian ini dia didominasi oleh gugus fenol atau ohamin. Maksudnya gugus didominasi oleh gugus fenol, OH, asam lemah, mudah teroksidasi. Pada bagian amida atau NHCOCH3, sifat kimianya stabil tapi dapat dihidrolisis bila kondisi ekstrim. Implikasinya, paracetamol cukup stabil dalam kondisi normal. Bisa berubah menjadi P-aminofenol bila terdegradasi. Kemudian reaksi oksidasi berlebih dapat menghasilkan senyawa toksik. Dalam tubuh, paracetamol dimetabolisme melalui glukuronidasi, sulfatanasi, dan oksidasi. Di sini hanya jalur oksidasi yang dapat menghasilkan metabolit toksik. Kemudian selanjutnya yaitu sumber paracetamol. Nah, paracetamol ini sendiri tidak berasal dari tumbuhan atau bahan alam lainnya. Obat ini sepenuhnya hasil sintesis kimia melalui beberapa langkah di antaranya, yaitu pertama fenol dinetralkan menjadi P-nitrofenol, kemudian P-nitrofenol direduksi menjadi P-aminofenol, kemudian P-aminofenol diasetilasi menjadi paracetamol. Jadi, paracetamol ini tidak berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bahan alam lainnya. Paracetamol ini murni hasil sintesis kimianya sendiri. Pada bagian sumber paracetamol ini, bahan awalnya stabil dan mudah diperoleh. Paracetamol bisa diproduksi dalam jumlah besar dan harganya lebih murah. Kemudian, reaksi pembuatan paracetamol. Nah, reaksi kunci pembuatan paracetamol adalah reaksi asilasi, yaitu P-aminofenol plus anhidrida asetat menjadi paracetamol plus asam asetat. Di sini gugus amino menyerang gugus asetil pada anhidrida, terbentuk struktur amida khas paracetamol. Reaksi ini sederhana, murah, dan menghasilkan paracetamol dengan kemurnian tinggi, sehingga cocok untuk industri farmasi. Terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, paracetamol merupakan obat analgesik antipiretik yang bekerja terutama dengan menghambat pembentukan prostaglandin di sistem saraf pusat, sehingga efektif menurunkan nyeri dan demam tanpa menyebabkan iritasi lambung seperti NSAIDs lainnya. Yaitu dikutip dari Katzung 2012. Kemudian struktur kimianya yang memiliki gugus hidroksil dan amida relatif stabil serta mudah berinteraksi dengan enzim yang mengatur suhu dan persepsi nyeri di otak. Meskipun aman pada dosis terapi, overdosis dapat menyebabkan akumulasi metabolit toksik yang berbahaya bagi hati, sehingga penggunaan harus tepat dan terkontrol. Karena efektivitas keamanan relatif dan mudah produksinya, paracetamol menjadi salah satu obat esensial yang direkomendasikan secara luas dalam pelayanan kesehatan global.